Halo semuanya, welcome back to Tech Dev ID. Di video kali ini saya akan menunjukkan proses rakit PC dari serangkaian episode video nyicil rakit PC. Di sini saya akan mempersiapkan komponen pertama, yaitu motherboard, di mana untuk motherboard ini saya menggunakan motherboard dari Gigabyte. Untuk serinya saya menggunakan atau memilih seri B550 MDS 3H yang memang support dengan prosesor AMD Ryzen yang menggunakan arsitektur AM4. Mungkin saya akan ulas sedikit kenapa saya memilih motherboard ini. Salah satu alasannya karena sudah support Ryzen 5000 series. Lalu motherboard ini menyediakan dua slot NVMe, yang satu support Gen 4, yang satu Gen 3. Lalu slot RAM-nya pun disediakan 4 buah slot. Dan harganya pun yang saya dapatkan cukup worth it, yaitu 1.422.000. Kalau harga aslinya kemarin 1.600.000-an. Kebetulan saya dapat voucher diskon Aorus 250.000. Jadi saya rasa dengan harga segitu sangat worth it untuk memilih motherboard ini. Kemudian untuk prosesor saya menggunakan Ryzen 5 5600G. Kenapa saya menggunakan 5600G? Dikarenakan saya belum punya VGA eksternal ya. Jadi saya memanfaatkan VGA dari Ryzen sekaligus. Ada EPU-nya, jadi bisa untuk antisipasi, dan VGA ini saya dapatkan dengan harga 2.150.000. Sebenarnya motherboard ini juga sudah support untuk PCIe Gen 4 ya, tapi kalau prosesornya Ryzen 5 5600G ini masih belum support untuk discrete VGA eksternal yang PCIe Gen 4. Jadi kelemahannya dari Ryzen 5 5600G ini, dia memang ada VGA internalnya, tapi untuk VGA eksternalnya dia hanya support hingga PCIe Gen 3. Sedangkan motherboard saya support hingga Gen 4. Jadi mungkin nanti akan saya upgrade ke 5600X mungkin kalau saya sudah punya VGA eksternal sendiri. Dan ini sudah saya pasang. Jangan lupa ya, perhatikan ada sudut ada bagian sudut prosesor itu penanda supaya teman-teman tidak keliru untuk memasang posisi prosesornya. Oke, ini belum ada pastanya, nanti tinggal saya pasang heatsink fan dari Ryzen AMD nya. Itu sudah ada pastanya juga, jadi tinggal dipasang saja. Oke, jadi untuk edisi nyicil rakit PC ini memang beberapa part komponen belum sepenuhnya top performance memenuhi motherboardnya ya, karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget saya. Saya tidak terlalu mengutamakan kebutuhan gaming. Itulah sebabnya saya memilih prosesor ini. Dan dengan adanya VGA internal pun itu juga menjadi salah satu langkah antisipasi saya sebenarnya kalau misalkan ada apa-apa waktu masih belum punya VGA eksternal. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Saya kebutuhannya hanya untuk editing video sama coding, programming. Jadi tidak terlalu ke arah komputer gaming. Kalaupun nanti butuh VGA eksternal, mungkin saya bisa pakai RTX 3050 atau RX 6500 XT mungkin ya, nunggu tahap berikutnya. Namanya juga nyicil ya, jadi bertahap. Ini saya pastikan dulu kalau prosesornya sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya tinggal saya coba pasang heatsinknya.
Setelah casing terpasang dengan baik, cukup baik ya, tinggal pasang saja pin kabelnya ya. Pastikan kabelnya tidak mengganggu bagian-bagian komponen yang lainnya ya, semoga tidak terlalu mengganggu. Kemudian ini untuk memori RAM-nya, saya menggunakan T-Force Delta 8GB 3200 MHz dengan charge latency 16 18 18, voltasenya 1,35 volt ya. Sementara yang akan saya pasang satu keping dulu, saya dapatkan dengan harga 475.000 dikali 2 ya. Saya menyiapkan 2 keping. Yang saya pasang yang satu keping dulu. Nanti kalau misalkan sudah terinstall OS dan semacamnya, baru saya tambahkan lagi keping berikutnya. Perhatikan, di sini ada 4 slot, ada A1, A2, B1, B2, dan kita tinggal mengikuti arahan dari motherboard kalau diminta untuk mengisi dulu slot A2 dan B2 nya. Oke. Ya, karena ini support dual channel, untuk motherboard dari Gigabyte ini support dual channel ya. Jadi dari keempat slot, kalau misalkan diisi penuh semuanya, berarti ya tetap yang terpakai hanya supportnya dual channel. Bukan berarti 4 slot itu 4 channel ya. Cara kerjanya tidak seperti itu. Jadi untuk A2 dan A1 itu satu channel sendiri, B1, B2 satu channel tersendiri. Sepaham saya kalau nggak salah kayak gitu. Makanya diarahkan ngisi A2 dan B2 dulu. Kemudian untuk PSU ini saya pasang di casing. PSU dari Arctech 80 plus bronze, harganya 400.000, salah satu PSU yang paling murah untuk kelas bronze, dan sudah terdaftar juga di sertifikasi 80 plus. Jadi cukup terpercaya lah ya, karena sudah masuk ke daftar list 80 plus yang resmi. Walaupun mungkin masih banyak beberapa kekurangan. Jadi ini 500 watt 80 plus bronze ya. Saya belum tahu ini nanti bakal kuat sampai untuk VGA tipe berapa saja, karena beberapa VGA eksternal membutuhkan daya lebih. Kalau saya butuhnya sih mungkin hanya untuk VGA eksternal single fan atau dual fan ya. Nanti lebih lanjut akan saya coba kalau sudah beli VGA nya. Sekarang saya akan coba tata dulu untuk pengkabelannya. Saya coba serapi mungkin saja. Yang penting tidak ada yang terlalu ditekuk kabelnya dan mudah untuk dipasangkan dengan motherboardnya nanti. Untuk casingnya ini saya menggunakan casing dari Paradox Gaming Granada. Saya dapatkan dengan harga di kisaran 380.000 di Tokopedia, di Enter Komputer. Rencananya komputer ini nantinya temanya hitam dan putih. Mungkin memang untuk RAM-nya RGB ya, itu bisa saya atur-atur karena saya juga tidak terlalu suka dengan
tema yang terlalu banyak lampu RGB-nya. Jadi ini nanti akan saya kasih tema hitam dan putih rencananya di beberapa bagian, terutama bagian fan casing saya menggunakan lampu fan yang berwarna putih. Oke, sekarang kita tinggal pasang dulu motherboard di casing komputernya. Pastikan semua port sesuai posisinya, lokasi baut dan semacamnya sudah tepat ya. Dan nantinya tinggal kita pasang beberapa kabelnya. Ini kabel powernya dari PSU ke motherboard. Oke, pastikan terpasang dengan pas ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti bakal saya cek ulang lagi setelah saya pasang. Kemudian kita juga perlu pasang baut-baut motherboardnya. Selanjutnya kita tinggal pasang beberapa kabel sambungan dari casing. Jadi ini kabel-kabel yang terhubung dengan tombol dan port yang ada di casing bagian atas. Yang biru itu adalah kabel USB 3 dan port USB yang lainnya. Lalu kemudian di kabel-kabel lain itu adalah kabel-kabel untuk start PC, lalu restart, lalu kabel untuk lampu booting dan lampu harddisk. Jadi tinggal disesuaikan dengan petunjuk yang disediakan oleh motherboard, atau teman-teman bisa cari di internet juga. Banyak panduan soal pemasangan ini. Di semua komputer hampir sama petunjuk atau label portnya, jadi saya rasa tidak akan terlalu membingungkan.
Pemasangan beberapa perangkat sudah selesai dan nanti akan saya coba nyalakan. Ini gambaran dari BIOS Gigabyte DS3H. Ini setelah saya pasang dengan fan casing, saya beli 29.000, saya beli dua. Untuk airflow-nya hanya fan di depan dan belakang. Kemudian untuk SSD-nya saya dapatkan dengan harga 530.000. Sementara RAM masih saya pasang satu ya. Nanti setelah semua terinstall baru saya tambahkan. Kemudian untuk operating sistemnya, saya kebetulan punya SSD yang sudah ada operating sistemnya. Jadi di sini saya tidak install ulang dari awal untuk Windows-nya, melainkan saya migrate atau cloning operating system saya di SSD yang lama ke SSD yang baru. Sekali lagi, SSD saya menggunakan dari Team Group seri MP33 512 GB. Saya beli dengan harga 530.000. Untuk kecepatan bacanya kalau di deskripsi sekitar 1700, sedangkan kecepatan tulisnya hingga 1400. Untuk aplikasi cloning saya menggunakan Disk Genius. Biasanya saya menggunakan Home Partition Wizard. Saya pengen nyoba aplikasi lain. Dari aplikasinya ini memang cukup sederhana tampilannya, tapi secara fitur cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan cloning operating system saya kali ini. Kemudian di SSD yang baru saya menyiapkan 380 GB ya, 350-an GB untuk local disk C, karena nantinya saya akan gunakan juga untuk menyimpan game, beberapa game lah mungkin, dan juga kebutuhan pekerjaan saya, karena saya butuh storage tambahan untuk VirtualBox dan juga VMware. Setelah proses cloning selesai, tinggal restart PC-nya. Dan sedikit disclaimer, di sini saya menggunakan monitor portable dari ViewSonic yang sudah panel IPS, touchscreen, dan include speaker. Selain itu, monitor ini juga mendukung untuk terhubung dengan Type-C, port Type-C untuk MacBook maupun untuk Android yang sudah support output display melalui port Type-C. Tidak lupa, di sini saya juga mengganti proses bootingnya dari SSD yang lama ke SSD yang baru. Oke, sudah jalan operating sistemnya. Jadi enaknya cloning, kita tinggal cloning aja, nggak perlu setup lagi. Lalu di sini saya coba tunjukkan hasil testing untuk SSD Team Group yang saya beli. Ya, apakah sesuai dengan deskripsi speknya? Jika dilihat di sini read-nya 1600, hampir sesuai dengan klaim yang diberikan oleh deskripsi toko, yaitu 1700 untuk proses bacanya.
Untuk RAID-nya 1400, cukup sesuai dengan deskripsi toko. Di review pembeli lain ada yang sampai 2000, jadi saya rasa cukup worth it sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pihak tokonya. Belum saya cek terkait SSD healthy-nya berapa, mungkin di lain waktu akan saya coba periksa. Oke, proses cloning selesai. Untuk yang C ini sudah SSD yang baru, size-nya 300-an GB, sedangkan yang D itu dari SSD yang lama. Setelah ini tinggal saya hapus saja untuk SSD yang lama, saya format untuk dijadikan SSD eksternal. Untuk sisa storage dari proses cloning tadi yang 170 GB akan saya gunakan untuk local disk D untuk nyimpen data-data tambahan. Sedangkan untuk yang SSD saya yang lama akan saya format karena mau saya jadikan SSD eksternal. Mungkin sewaktu-waktu nanti akan saya tambahkan hard disk eksternal atau bahkan SSD tambahan. Kalau bisa SSD NVMe yang PCIe Gen 4 supaya support juga sesuai dengan motherboard saya. Oke, semua setup sudah saya selesaikan. Untuk Windowsnya terbaca Windows 11 Home, motherboard B550 MDS3H, BIOSnya versi F16, AMD Ryzen 5 5600 dengan Radeon grafik, memorinya 16 GB. Jadi sudah saya pasang kedua keping memorinya. Untuk VRAM-nya 500 MB dan shared memorinya 7 GB. Jadi Radeon grafik yang disematkan pada Ryzen 5 5600G itu akan menggunakan atau mengambil sebagian memori RAM kita. Defaultnya 512 GB. Dan nantinya itu masih bisa kita konfigurasi melalui BIOS dari Gigabyte. Kebetulan motherboard saya ini BIOSnya support untuk melakukan hal tersebut. Jadi VRAM yang awalnya 500 MB bisa dinaikkan hingga 8 GB lewat pengaturan BIOS dari motherboard saya. Jadi misalkan punya RAM 16 GB, kemudian 8 GB nya misalkan untuk internal grafik dari Ryzen 5 5600G itu bisa. DXDIAC sudah terbaca, dari Task Manager terbaca, CPU Z juga terbaca. Di CPU Z 2x64 bit, dual channelnya aktif, cache latensinya 16 sesuai dengan spek dari RAM yang sudah saya beli. Oke. RAM saya pasang di slot A2 dan B2, bisa dilihat cache latensinya, voltasenya. Saya rasa ini akan cukup worth it. XMP-nya juga sudah saya aktifkan langsung ya. Jadi semuanya sudah sesuai. Untuk graphic card bisa teman-teman lihat AMD Radeon Graphic Vega, Vega-nya Vega 7 ya.
Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti edisi Nyicil Rakit PC dan tunggu episode-episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video berikutnya.